Hai nakama, kembali lagi bersama One Piece Update Channel. Sekarang waktunya kita bahas chapter terbaru, chapter ke-998, judulnya Ancient Zoan. Kita akan review manga One Piece versi lengkap sampai ke akar-akarnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita bahas. Covernya masih belum diisi dengan cerita lagi, jadi tidak banyak yang bisa dibahas. Maka dari itu, langsung kita masuk saja ke cerita manganya. Cerita dari chapter 998 sepertinya terfokus pada perkenalan kekuatan para Tobiropo. Dan sesuai dengan judulnya, Ancient Zoan. Karena mereka semua adalah pengguna buah iblis Ancient Zoan. Oke, Apin bahas lebih lanjut poin-poin dari chapter 998. Poin ke-1, api Marco yang sangat spesial. Sebenarnya tidak heran sih kalau api Marco ini sangatlah spesial. Karena ia merupakan memakan buah iblis Mythical Zoan, Tori-Torinomi model Phoenix. Yang notabene-nya menurut kisah-kisah yang tersebar di penjuru dunia, burung Phoenix merupakan burung api. Bahkan tidak jarang di beberapa negara, lambang dari api adalah burung Phoenix itu sendiri. Jadi sudah sepatutnya api yang dihasilkan oleh Marco itu sangat spesial. Bisa digunakan untuk menyerang, bertahan, dan juga mengobati. Pada chapter 995, kita sudah melihat dengan kekuatan Phoenix-nya, ia mampu sedikitnya mengimbangi Big Mom. Admin tahu pasti ada nakama yang protes. Kenapa dibilang sedikit? Alasannya karena kita tidak tahu apakah Big Mom sudah serius mengeluarkan seluruh kekuatannya atau belum. Dan sekarang di chapter ini, api spesialnya itu membantu memperlambat perkembangan virus Ice Demon yang sekarang tengah menjangkit banyak orang. Meskipun awalnya Brook dan Zoro sempat salah paham karena tiba-tiba Marco yang datang dan langsung membalut tubuh Chopper dengan api miliknya. Jika hanya dilihat sekilas, memang kesannya seperti Marco menyerang Chopper dengan apinya. Padahal sebenarnya tidak. Marco yang sudah mendengar penjelasan dari Chopper terkait mekanisme dari penyebaran virusnya, langsung ingin menolong Chopper serta orang-orang yang sedang terjangkit dengan menyebar api Phoenix yang bisa ia kendalikan dengan sangat baik. Dengan adanya Marco di area Hall Onigashima, sudah seharusnya virus Ice Demon milik Queen akan dapat disembuhkan oleh Chopper. Karena di sana selain Chopper yang mengerti tentang pengobatan, ada Marco yang bisa menahan laju dari penyebaran virus tersebut. Serta ada dua orang sukuming yang merupakan dokter, yaitu Miyagi dan Suster Tristan, yang sudah siap membantu Chopper untuk membuat vaksin antivirus Ice Demon. Queen yang sadar kalau sebentar lagi virus itu akan segera hilang, tampak naik pitam dan jengkel. Nah, sekarang virusnya akan segera hilang. Apakah ini pertanda kalau Queen akan langsung turun tangan membereskan para pengacau di Onigashima yang ada di depan matanya sekarang? Poin kedua, Hall Onigashima yang sedikit lagi dikuasai oleh pasukan aliansi. Ya, melihat apa yang ada di chapter ini, sepertinya permainan Queen akan segera usai dengan hasil akhir pasukan aliansi Luffy yang memenangkannya. Tapi coba kita lihat kemungkinan lain, di mana Queen yang merupakan All Stars akan turun tangan langsung untuk membereskan keadaan di hall utama Onigashima. Pada lokasi tersebut, sekarang tengah diisi oleh beberapa petarung tangguh dari pasukan aliansi Luffy, yang setidaknya kekuatan mereka setara rank Silver dan Gold. Mungkin ada nakama yang belum tahu tentang rank yang Apin maksud. Nakama bisa coba nonton video yang Apin buat dulu. Linknya nanti ada di deskripsi. Saat ini ada Marco dan para bos Yakuza yang tengah bekerja sama untuk melindungi Chopper dan menahan laju penyebaran virus untuk sementara waktu. Dan juga jangan kita lupakan X-Drake yang sepertinya sudah benar-benar resmi menjadi sekutu aliansi Luffy dengan bukti perkenalan dirinya yang ditulis sebagai former Flying Six. Admin rasa meskipun Queen terlihat sangat jengkel karena permainannya akan segera diakhiri, Queen tidak akan sembrono untuk masuk dalam medan peperangan yang diisi oleh lawan-lawan yang tangguh. Maka dari itu admin rasa nantinya Queen akan mencari bala bantuan dulu sebelum dia benar-benar terjun ke medan peperangan. Mengingat sekarang para Tobiropo sedang sibuk-sibuknya, maka tidak ada backupan tangguh lain selain King. Apakah Queen nanti akan meminta bantuan King untuk membereskan kekacauan yang ada di Hall Onigashima ini? Jadi menurut admin nanti, akan ada pertempuran antara dua All Stars melawan Marco, X-Rex, dan para bos Yakuza. Dan kemenangan pasukan aliansi Luffy di hall utama baru benar-benar bisa dinyatakan menang apabila bos utama di lokasi ini yaitu Queen sudah tidak berdaya lagi alias KO. Jadi, gimana menurut nakama? Apakah bisa aliansi Luffy menguasai hall utama? Poin ketiga, resmi Kaido merupakan temannya pendiri Jurassic Park. Sejak awal ada informasi terkait kekuatan buah iblis Zoan milik Tobiropo yang merupakan Ancient Zoan. Dan pada chapter 998, Oda Sensei resmi memperlihatkan buah iblis Ancient Zoan dari masing-masing Tobiropo. Mulai dari mantan Tobiropo yaitu X-Drex dengan buah iblis Ancient Zoan, Ryuryonomi model Allosaurus. Yang kedua Sasaki dengan buah iblis Ancient Zoan, Ryuryonomi model Triceratops. Yang ketiga Black Maria dengan buah iblis Ancient Zoan, Kumo Komonomi model Rosa Miguel atau Grovo Gelly. Ngomong-ngomong, Kumo itu artinya laba-laba ya. Yang keempat, Wusu dengan buah iblis Ancient Zoan, Neko Nekonomi, model Sabertooth Tiger. Yang kelima, Petsuan dengan buah iblis Ancient Zoan, Ryuryonomi, model Spinosaurus. Yang keenam terakhir Ulti dengan buah iblis Ancient Zoan, Ryuryonomi, model Pasi. Ya, itulah dinosaurus yang jidatnya keras.
Jadi, semuanya sudah jelas model apa saja. Namun, admin masih penasaran terhadap kemampuan bertarung mereka. Satu hal saja yang dapat dipastikan, ketahanan fisik mereka sangat luar biasa kuat. Apalagi kalau ternyata mereka bisa menggunakan Busosoko Aki level atas. Pastinya akan sulit menembus pertahanan mereka. Poin keempat, ujian anggota topi jerami, Jinbei, Franky, dan Sanji. Berhadapan dengan Wushu, Sasaki, dan Black Maria. Luffy dan Jinbei sudah berhasil mencapai lantai keempat Kastil Kaido, yang artinya tinggal melewati lantai 5. Luffy bisa sampai di atap tengkorak Onigashima. Akan tetapi, Luffy dan Jinbei baru saja sadar kalau Sanji yang sedari awal bersama mereka menghilang. Jinbei berusaha berpikir positif kalau Sanji merasakan keberadaan musuh yang sangat kuat, sehingga ia pergi untuk menghadapinya. Bahkan Luffy pun menganggap Kenbun Hakinya masih kalah level dengan Sanji. Tapi kenyataan yang mereka pikirkan itu nggak semuanya benar. Karena alasan Sanji menghilang karena ia mendengar ataupun merasakan kalau ada seorang wanita yang berada dalam masalah. Kalau menurut admin sih lebih ke mendengar ya, bukan merasakan. Pernyataan yang benar dari obrolan Luffy dan Jinbei ini adalah kalau Sanji bertemu dengan musuh yang kuat. Tapi alasan ketemu dengan musuh yang kuatnya itu salah. Karena di manga chapter 996 tertulis kalau Sanji itu mendengar adanya seorang wanita yang minta tolong. Maka dari itu ia memilih untuk pergi menolong. Bukan karena dia merasakan keberadaan musuh yang kuat. Jadi kesimpulannya, Ken Mushoku Akinya Sanji memang hebat. Tapi untuk kali ini kasusnya admin rasa Sanji menggunakan pendengarannya. Yang dimana kita tahu kalau Sanji pria yang sensitif terhadap suara minta tolong dari wanita. Ya, jadi seharusnya bukan karena efek dari Kenbun Hakinya Sanji yang dianggap oleh Luffy dan Jinbei dapat merasakan keberadaan musuh yang kuat. Karena Jinbei memutuskan menjadi pembuka jalan untuk Luffy agar ia bisa segera sampai ke atap. Luffy dan Jinbei pun berpisah. Sehingga sekarang Jinbei yang berada di lantai harus berhadapan dengan Wushu dan pasukannya. Kayaknya pertarungan antara Jinbei dengan Wushu akan menjadi pertarungan yang sengit. Alasannya karena mereka berdua sama-sama mantan kapten. Kemudian sepertinya mereka berdua pernah bertarung. Kalau dilihat dari kondisi sekarang, yang dimana Jinbei berada di wilayahnya Wushu alias Tandang, dan juga terdapat banyak anak buah Wushu, maka sepertinya Wushu sedikit lebih unggul dari segi jumlah. Namun belum tentu dari segi kekuatan individual, Wushu lebih unggul daripada Jinbei. Untuk kondisi seperti sekarang, kesempatan menang Jinbei menurut admin sekitar 60-65%. Kemudian ada Franky versus Sasaki. Masih belum bergerak dari lokasi sebelumnya. Sasaki sudah mulai serius bertarung karena ia sudah memerintahkan anak buahnya untuk minggir. Franky pun langsung diseruduk oleh Sasaki yang sudah berubah ke mode Zoan-nya. Meskipun tidak terpental terlalu jauh akibat serudukan itu, tapi Franky sepertinya sedikit terkejut melihat mode Zoan dari Sasaki. Sekarang, bagaimana cara Franky mengalahkan Sasaki yang sepertinya kekuatan bertarungnya lebih unggul daripada dirinya? Kenapa admin bilang seperti itu? Karena sejauh ini Franky belum pernah berhadapan dengan musuh yang terbilang kuat. Sasaki sendiri sudah dinyatakan merupakan mantan kapten bajak laut, yang artinya kekuatannya mungkin bisa jadi setara dengan para supernova. Admin rasa Franky harus melewati batas kekuatannya dan berjuang mati-matian agar bisa mengalahkan Sasaki. Karena lawannya sekarang bukanlah sekelas senior Pink, jadi menurut admin kesempatan Franky menang hanyalah kisaran 40% saja. Dan yang terakhir Sanji versus Black Maria. Lalu yang ini sih admin gak bisa memprediksi apa-apa. Karena admin yakin seyakin-yakinnya kalau Sanji tidak akan melawan Black Maria dan pasukannya. Alasannya karena Sanji tidak bisa memukul seorang wanita. Jadi kemungkinan besar Sanji akan hanya menyerah tanpa perlawanan sampai ada yang menyelamatkannya. Kalau memang skemanya mirip seperti di Arc Enies Lobby dulu, seharusnya yang melawan Black Maria dan pasukannya Nami atau Robin. Tapi karena sekarang kekuatan bertarungnya Black Maria termasuk selevel dengan Supernova, jadi sepertinya tidak mungkin Nami atau Robin yang menghadapinya sendiri. Jadi perlu beberapa orang. Kalau menurut prediksi admin sih, yang akan melawan Black Maria beserta pasukannya yaitu Robin dan Brook. Alasannya karena sekarang Robin, Brook, dan Zoro sedang menuju ke atap juga. Dan sepertinya nanti akan ada momen mereka mengetahui Sanji dalam bahaya. Lalu pada akhirnya, yang akan melawan Black Maria dan pasukannya adalah Brook dan Robin. Sedangkan Sanji dan Zoro akan terpergi ke atap. Ya, itulah kesesuaian admin untuk pertarungan dengan Tobiropo. Poin kelima, Yamato flashback. Setelah gagal untuk membawa Momonosuke dan Shinobu menjauhi Pulau Onigashima, dikarenakan Kairui sudah menerbangkan pulaunya dan segera menuju pulau utama negeri Wano, Yamato pada akhirnya hanya bisa membawa Momonosuke dan Shinobu ke tempat yang ia kira paling aman, yaitu bekas gerbang masuk Onigashima, tempat yang sepertinya sangat membekas diingatan bagi dirinya. Karena sepertinya tempat itu merupakan tempat pertama kali bertemu dengan es di sana. Jadi itulah poin-poin seru dari chapter 998. Selain itu admin ada beberapa detail menarik. Pertama, pasukan Black Maria seperti legenda hantu di Jepang sana. Black Maria sendiri seperti Jorogumo, manusia setengah laba-laba. Kemudian ada yang seperti Rokurokubi, hantu berleher panjang, dan beberapa lainnya. Kedua, lantai 4 kastil Onigashima sepertinya menjadi wilayah teritorial dari Wushu dan pasukannya.
Kalau tidak salah, hewan seperti kucing merupakan hewan yang sangat teritorial. Dan jika berkelompok, maka pemimpinnya lah yang paling terkuat. Nah, sepertinya udah Sensei mengadaptasi dari fakta di dunia nyata untuk pasukan Wushu. Ketiga, babon peliharaannya utama, Hihimaru sudah terluka parah. Keempat, di ruangan gudang yang menurut Yamato adalah gerbang masuk ke Pulau Negashima, terdapat sebuah patung naga yang memiliki bekas pukulan pada bagian wajahnya. Nah, apakah patung itu merupakan sebuah kisi-kisi gambaran Luffy akan melakukan hal tersebut kepada Kaido? Oke, baiklah, sekian dulu untuk review dari manga chapter 998. Gimana menurut kalian chapter kali ini? Admin sih jadi makin penasarannya dengan pertarungan Jinbei dan Franky nanti, serta nasib dari si Sanji. Oh iya, satu lagi, minggu depan manganya nggak libur ya. Arigato nakama.